Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Langsung saja kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan lingkungan hidup sedunia. Saya beralih dulu kepada Bapak Yanmar, mungkin terkait dengan air ya Pak. Tentunya lingkungan ini sangat luas, pemirsa, yang dibahas dari air, energi, dan juga sampah itu sangat luas untuk yang dibahas oleh lingkungan hidup. Terkait dengan konservasi air, untuk di Bengkulu ini gimana Pak, menurut Bapak sendiri konservasi air di Bengkulu? Ya, terima kasih. Untuk konservasi air kan, konservasi itu kan berarti kita mempertahankan ya, mempertahankan baik itu dari jumlah airnya maupun dari kualitas airnya. Nah, yang pertama tentu kita harus mematuhi rencana tata ruang wilayah, baik itu rencana tata ruang wilayah provinsi maupun kabupaten kota. Itu yang pertama, kita harus mempertahankan rencana tata ruang. Yang kedua, kita harus advokasi masyarakat kita untuk memanfaatkan sumber-sumber air itu. Kemudian masyarakat juga kita juga sedang menggalakkan desa proklim, desa yang berwawasan lingkungan, pembangunan wawasan lingkungan, di mana desa-desa itu nanti bisa memetakan desanya ini seperti apa. Kemudian mereka melakukan tindakan. Misalnya kan di desa kita ini kalau musim kemarau airnya kering. Nah, untuk mengatasi itu kita harus misalnya bikin waduk atau bikin tangkapan-tangkapan air. Itu kemudian mungkin kalau gersang kita harus menanam pohon untuk mempertahankan air itu sendiri. Nah, begitu menurut kami. Baik, untuk di Bengkulu sendiri desa yang udah terkena untuk atau kontak langsung nih dengan Badan Lingkungan Hidup terkait dengan waduk tadi ya Pak, itu desa mana aja nih Pak yang udah maju? Sekarang kita sudah seprovinsi ini punya desa proklim itu 39. Kriterianya yang pertama mereka bisa memitigasi memetakan desanya ini seperti ini, kemudian tindakannya apa. Kemudian tahun ini kita melalui program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian dari program APBD kita mengusulkan 5 desa proklim lagi ke kementerian. Iya, baik nih Pak. Salah satu masalah lain yang timbul di masyarakat nih pemirsa adalah terkait dengan minyak jelantah nih Pak. Biasanya kalau misalnya di luar itu sih Pak udah pernah lihat kalau misalnya pengelolaan minyak jelantah ini biasanya ada salah satu badan yang mengumpulkan minyak, nanti mereka yang akan mengolah karena memang pengelolaannya kalau misalnya dari masyarakat dan di rumah sendiri itu masih sulit ya Pak. Nah, kalau di Bengkulu apakah udah ada terkait dengan program pengelolaan minyak jelantah nih Pak di Bengkulu? Untuk minyak jelantah kalau sepengetahuan kami kalau untuk yang mengelola belum ada, tapi kalau minyak jelantah, minyak goreng maksudnya? Iya. Minyak goreng, sepengetahuan kami kalau selagi ada itu dibeli orang. Berarti memang ada pemanfaatan lainnya Pak ya? Lainnya, ya. Iya, tentunya harus ada badan yang memang mengelola hal tersebut ya Pak, agar memang siklusnya itu berjalan dengan baik. Nah, dari Badan Sampah dan Limbah B3 LHK Provinsi Bengkulu ini apa aja sih Pak proyek yang dilaksanakan untuk mengelola lingkungan hidup nih Pak? Yang pertama kita bekerja sama dengan pihak penimbun ya, yang mengambil di pihak ketiga kan. Misalnya kan ada limbah B3 baik itu dari rumah sakit maupun perusahaan-perusahaan penghasil limbah B3 untuk melakukan pengawasan itu, memantau mereka untuk memastikan bahwa memang sampai ke pihak pemusnah. Ya. Seperti misalnya kan yang untuk pengumpul B3 itu kalau kita punya Damai Alam Sejahtera PT DAS.
Baik, berarti memang sudah banyak ya Pak ya proyek-proyek yang dilaksanakan untuk menjaga dan juga melaksanakan keberlangsungan lingkungan hidup agar memang sama-sama bisa kita rasakan manfaatnya. Oh, iya. Iya. Baik, Siva beralih dulu kepada Bapak Eko nih Pak, terkait dengan yang sering juga digalangkan di masyarakat terkait dengan zero waste. Zero waste. Zero waste ini apa sih Pak sebenarnya dan bisa nggak kita laksanakan sendiri di rumah tanpa bimbingan orang lain? Ya, terkait zero waste itu nol sampah ya. Nol sampah. Nol sampah, nol limbah. Jadi apa yang bisa kita lakukan di rumah itu, maka tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Yanmar, 25 kader lingkungan ini, kemudian di tahun 2023 tambah lagi 25. Kita juga bersyukur ada penganggaran kemudian dari DLHK dan dari DPRD Provinsi Bengkulu itu untuk mengadvokasi masyarakat maupun kelurahan-kelurahan. Harapannya mereka yang bisa memberi contoh zero waste. Satu, mereka memilah, ya, pilih, pilah, kemudian dimanfaatkan secara baik. Nah, yang organik 70% dari rumah tangga itu mereka harus sudah bisa dengan anorganik. Nah, yang organik mereka menggunakan tong komposter itu menjadi POC, pupuk organik cair yang mereka bisa manfaatkan untuk tanaman mereka. Kemudian komposnya itu mereka tanam sebagai media tanam. Nah, kemudian ada limbah-limbah yang seperti kulit buah yang mereka makan, mereka bikin ekoenzim, mereka bisa bikin IM4. Kalau rata-rata pertanian yang ada di Kota Bengkulu, salah satunya di Pematang Gubernur, kemudian Kelurahan Surabaya dan yang lainnya, mereka sudah buat. Dan 25 kelurahan yang lain juga sudah buat. Dan itu supaya mempercepat untuk proses pengolahan limbah organik. Nah, yang untuk anorganik itu kita banyak bisa bikin yang namanya kerajinan-kerajinan. Ada dari tutup cup minuman aqua, mineral ya, air mineral, kemudian itu kita pakai kemudian untuk dijadikan keranjang-keranjang seperti bunga kayak gini, gitu. Nah, memang berarti sudah banyak ya Pak ya untuk produk-produk yang dibuat dari sampah-sampah, bukan hanya organik tapi juga anorganik. Nah, kalau misalnya terkait dengan konservasi air dan juga pemanasan global tadi Pak, gimana sih terkait dengan pemanasan global bisa menyebabkan krisis air bersih nih di lingkungan kita? Ya, sama seperti dikatakan oleh Pak Yanmar tadi, maka di kelurahan-kelurahan kita pun juga kita harus jaga. Nah, yang paling terpenting itu kelurahan, di setiap kelurahan sebenarnya kan irigasi ya, irigasi di selokan itu kebanyakan kan orang semen tuh bawahnya, orang semen. Harusnya air yang ada dari langit memang harus kita masukkan ke dalam tanah. Kalau saya itu cara saya adalah itu dibikin dalam bentuk lubang begitu, biopori ya, dan sebanyak mungkin lubang biopori saya sekeliling rumah itu kita buat lubang biopori sehingga air apapun itu masuk ke dalam tanah. Baik, nah, minimal ukuran 10 kali 15 meter persegi rumah itu hitungan penelitian saya kurang lebih 11 sampai 12 lubang biopori yang harus ada di sekitar rumah. Kalau enggak, apa yang terjadi? Larinya langsung ke laut, ke sungai. Ke sungai besar, kemudian ke laut, dan yang terjadi kalau sungai itu tidak bisa menampung, banjir, dihilir. Berarti itu salah satu kesalahan besar masyarakat ya Pak di Bengkulu, apalagi sekarang banyak sekali banjir ya Pak ya, yang sering dialami oleh masyarakat. Jadi itu salah satunya bisa ditangani dengan penggunaan selokan dan juga banyak membuat biopori tadi. Lubang biopori, kemudian pohon yang kita tanam itu salah satunya kan akar itu nantinya akan menahan air. Nah, salah satu konservasi air ya seperti itu, banyak nanam pohon dan segala macam buat lubang biopori. Nah, kebanyakan di komplek-komplek nih biasanya mereka enggak, ya teman-teman kadang pengennya bersih nih selokannya gitu kan supaya cepet ngalir gitu kan. Tapi paling tidak kita berpikir gimana nih air yang ada yang di sekitar kita itu jangan langsung dialiri ke selokan, tapi kita masukkan ke dalam tanah. Iya, ke dalam tanah.
Iya, Walaupun dia tetap ada yang mengalir juga. iya. Tentunya beberapa lingkungan masyarakat belum sepenuhnya terpapar ya Pak dengan pengetahuan yang Bapak berikan ini. Nah, kalau di Bengkulu sendiri biasanya siapa aja nih Pak? Atau desa kelurahan apa aja yang sudah terpapar dengan aksi lingkungan hidup yang Bapak lakukan ini misalnya? Oke, ada banyak 50 kelurahan ya. 25 di tahun 2022 yang kita lakukan, ada mulai dari Dusun Besar, kemudian Kelurahan Sawah Lebar, kemudian Kelurahan Lingkar Barat, kemudian Kelurahan Kampung Melayu. Pengantungan, ya, kemudian Kelurahan Pagar Dewa, banyak banget. Dan 25 yang baru ini mulai dari Pondok Besi, kemudian Rawamakmur, kemudian Sawah Lebar baru, ya belakang kita TPRI, kemudian kelurahan di mana Pematang Gubernur, kemudian kelurahan-kelurahan yang lain ya banyak yang sudah ya 50 kelurahan ini ya kita coba advokasi, kita ajarkan mereka. Nah, harapan kami sebenarnya simple. Mereka menggarap, memilah organik, memilah anorganik, mereka manfaatkan. Kemudian yang organik mereka bisa bikin yang namanya kawasan rumah pangan lestari untuk kecukupan kebutuhan keluarganya, mau nanam cabai, terong, tomat gitu kan, gambas kayak misalnya begitu. Ya, itu pun paling tidak mereka yang bisa dapatkan gitu kan. Atau mereka juga nanam pohon tuh. Karena dari daunnya juga pasti menghasilkan oksigen gitu kan. Sehingga rumah menjadi asri, sejuk. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Jadi jangan sampai lagi limbah yang mereka hasilkan itu buangnya ke TPA. Ya, mohon maaf, dalam artian apa yang bisa kita kelola itu bisa kita manfaatkan. Iya, Gitu baik. sih. Nah, baik. Nah, mungkin banyak sekali yang bisa kita lakukan ya Pak ya terkait dengan pengelolaan sampah dan juga pengelolaan untuk mengurangi yang kita bahas tadi. Apapun itu efek rumah kaca, pemanasan global ya Pak. Baik pemirsa, tentunya banyak sekali yang dapat kita lakukan untuk menanam pohon dan juga mengurangi ataupun berhemat listrik untuk mengurangi efek pemanasan global dan menjaga lingkungan kita. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Kita pernah lama bersama, semua titik di kota ini adalah kita. Walau kau putuskan untuk pergi, cerita kita tetapkan abadi. Percayalah sayang, berpisah